Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 18044113449 dari kelas 6 gabungan 1 SIG. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi peta, namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian interpretasi peta, yaitu upaya memaknai atau mendefinisikan simbol-simbol yang ada pada peta. Kemudian langkah-langkah untuk menginterpretasikan peta, yaitu yang pertama, siapkan peta yang akan kita interpretasikan. Perhatikan simbol yang ada pada peta dan untuk memaknai arti simbol tersebut. Yang ketiga, perhatikan persebaran data peta dan yang keempat, perhatikan tahap pembuatan peta. Baik, di sini saya akan interpretasikan peta Kota Palopo yang pertama, yaitu kota kecamatan yang dipetakan. Kota Palopo diberi simbol lingkaran berwarna putih. Adapun kota kecamatan Palopo yaitu Kecamatan Barak, Warak Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sandana, Kecamatan Tenuwanua, Kecamatan Warak, Kecamatan Warak Selatan, Kecamatan Warak Timur, dan Kecamatan Warak Utara. Jumlah kecamatan yang ada di Palopo yaitu jumlah 9 kecamatan. Selanjutnya, yang kedua yaitu kota kelurahan pada peta Kota Palopo. Kelurahan diberi simbol titik berwarna hitam. Adapun kota kelurahan di Palopo, Rampoang, Balandai, Temaleba, Bobugulung, dan Buntudatu. Kota kelurahan tersebut adalah Kecamatan Barak, kemudian Mungkajang, Murante, Latupa, dan Kambo. Kota kelurahan tersebut dapat di Kecamatan Mungkajang, kemudian Sendana, Purangi, Mawa. Kota tersebut Kecamatan Sendana, kemudian Batu Walendrang, Morwangi, Jaya, Salubatang, Sumurumbu, dan Petujangan. Kota kelurahan tersebut terletak pada Teluwanua, kemudian Benteng, Surut Tengah, Potang, Warak Tundrung, Saloke, Salutelu, dan Panjuale terletak pada Warak Timur. Kemudian Binturu, Sampodo, Songka, dan Takalala terletak pada Kecamatan Warak Selatan. Kemudian Batang Barat, Lebang, Padang Lambe, dan Tomarundung terletak di Kecamatan Barat. Kemudian Amasangan, Boting, Tompotika, Lagaligo, Dangereko, dan Panjalesang terletak pada Kecamatan Warak. Kemudian Batu Pasir, Penggoli, Laminda, dan Salubulo, Patene terletak di Kecamatan Warak Utara. Kemudian simbol untuk Kota Palopo yaitu lingkaran berwarna putih. Kemudian di tengahnya ada kembali lingkaran berwarna putih. Kemudian selanjutnya yaitu batas kabupaten diberi simbol garis tebal. Kemudian di tengahnya terdapat garis putus 2 dan disambung kembali dengan garis kemudian untuk berbatas. Kecamatan diberi simbol garis tebal, kemudian di tengahnya terdapat garis putus-putus 3 dan disimbol kembali ke garis. Kemudian untuk batas kelurahan diberi simbol garis tengahnya terdapat garis putus-putus dan simbol kembali dengan garis pada dapat merupakan batas kelurahan. Kemudian pelabuhan diberi tanda lingkaran dan gambaran tanda laut.
di dalam tengah. Kemudian selanjutnya yaitu gunung diberi simbol segitiga berwarna merah. Adapun gunung yang ada di Kota Palopo yaitu pertama Buntu Karang, Lotong, kemudian Buntu Sampuna, Buntu Telewari, Buntu Kayu Angin, Buntu Marambu, Buntu Toang, dan Buntu Boting. Terletak di Kecamatan Barat, dan kemudian Buntu Kambo, Buntu Kadeang, Lampak terletak pada Kecamatan Mungkajang. Kemudian Buntu Ambawang, Buntu Lobo, Buntu Pangkah, Buntu Simbuang terletak di Kecamatan Sandana. Kemudian Buntu Salubulot terletak di Kecamatan Wara Utara. Kemudian Buntu Wara Angin, Buntu Kajangan, dan Buntu Padang Lipan terletak pada Kecamatan Teluwanua. Selanjutnya yaitu sungai diberi garis bercabang-cabang. Adapun sungai di Kota Palopo yaitu Sungai Balambu atau Sungai Batang, kemudian Sungai Latupa dan Sungai Boting. Dan ada beberapa anak sungai lainnya. Kemudian jalan diberi simbol garis tebal berwarna orange. Kemudian jalan kolektol diberi simbol garis tebal berwarna kuning. Dan jalan lokal diberi simbol garis warna biru. Ya, kita zoom dulu sedikit ya. Nah, ini jalan paling bawah yang berjejer 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi interpretasi peta. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interpretasi peta. Interpretasi peta adalah kegiatan membaca peta atau menafsirkan, memahami simbol-simbol yang ada pada peta. Penafsiran tersebut dapat dilakukan peta umum dan peta khusus. Peta umum menggambarkan berbagai kenampakan umum permukaan bumi. Pada peta ini hal-hal yang ditafsirkan lebih bersifat fisik. Peta khusus menggambarkan kenampakan yang bersifat khusus, misalnya peta iklim, transportasi, tambang, dan sebagainya. Menginterpretasikan peta umum dari sebuah peta kita dapat mengetahui untuk reliefi dari suatu tempat atau wilayah, baik wilayah dasar laut maupun wilayah daratan. Kenampakan daratan ada yang tertutup perairan yaitu samudra atau lautan. Samudra adalah perairan yang sangat luas di muka bumi, dan peta samudra lautan digambarkan dengan warna biru atau dari biru muda hingga biru tua. Semakin tua warna biru menunjukkan bahwa laut tersebut semakin dalam. Misalnya, 1. Biru sangat muda banding kedalaman 0 kurang 200 meter. Biru muda dibandingkan kedalaman 200 kurang 2000 meter. Ketiga, biru tua kedalaman kurang lebih 2000 meter. Sungai adalah aliran air tawar di permukaan bumi dengan aluran yang terbentuk secara alami. Danau adalah cengkungan luas di daratan yang digenangi oleh air. Danau meliputi danau alami dan danau buatan. Dalam peta danau digambarkan dengan warna biru.
Rawa. Rawa adalah daratan rendah yang selalu tegang air, atau air hujan, air permukiman tanah, dan lain-lainnya. Rawa dapat ditemukan di tengah daratan ataupun di daerah pesisir. Pesisir pantai dan dalam peta di daerah pesisir pantai. Dalam peta simbol rawa adalah beberapa baris garis putus-putus berwarna biru muda. Kenampakan utama di daratan yang tidak tertutup oleh perairan adalah daratan, perbukitan, dan pegunungan daratan. Daratan dapat berupa daratan rendah ataupun daratan tinggi, atau plateau atau plato. Daratan rendah merupakan daerah luas, rendah, dan relatif datar. Bukit atau pembukitan. Bukit adalah pembagian permukaan bumi yang lebih tinggi daratan tetapi lebih rendah dari gunung. 200 sampai 300 meter. Pembuktian adalah rangkaian bukit-bukit penggunaan. Pegunungan adalah bagian permukaan bumi yang tinggi jauh lebih tinggi dari dataran sekitarnya. Sekian dan terima kasih materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.